Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang melampaui batas. Kamu adalah sosok yang tidak terkalahkan dan bisa membuat perubahan. Seperti apakah yang akan terbaca untuk energi kamu? Kita akan coba cek ya. Dan ingat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca? Teman-temanku, untuk yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Oke, teman-temanku, fokus kepada kartu ini. Kita akan coba cek. Ada Nine of Pentacles. Nah, jadi aku melihat beberapa dari kamu termasuk seseorang yang mandiri. Kamu orang yang tegar, ya. Kamu juga termasuk orang yang tidak mau ikut campur urusan orang. Terkadang kamu selalu membatasi diri kamu dengan orang-orang yang mungkin tidak kamu kenal ataupun bahkan kamu kenal, karena kamu punya alasan ya untuk membatasi diri kamu. Kamu tidak mau merusak energi kamu dengan energi-energi negatif. Dan kamu juga termasuk orang yang tegas. Kamu juga termasuk orang yang benar-benar bijaksana di sini. Ya. Sehingga akhirnya orang-orang juga ngerasa mikir untuk mendekat ke kamu. Apalagi dengan tingkah laku kamu, perilaku kamu itu kayak benar-benar sopan. Kamu benar-benar menjadi orang yang menghargai mungkin orang yang lebih tua, ya. Dan kamu benar-benar selalu menjadi pendengar yang baik untuk semua orang. Sehingga akhirnya orang mulai sungkan kepada kamu, mulai menghargai kamu. Ya, itu kamu. Apalagi di sini kamu orang punya banyak uang tapi kamu tidak sombong. Kamu tidak pelit. Nah, kamu baik ya. Jadi kamu di sini benar-benar orang yang ya tidak suka menggibah juga. Kamu juga orang yang benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Itu hebatnya kamu. Itu juga yang membuat orang-orang merasa menghargai kamu, sangat menghargai kamu. Ya. Kamu termasuk orang yang baik ya. Baik kamu itu kamu juga selalu menolong. Kamu selalu menolong orang-orang ya yang sedang kesusahan. Walaupun terkadang kamu itu sering juga dikatakan ya pencitraan lah di saat kamu membantu orang, dikatakanlah kamu itu mencari muka lah, ya pamer lah, apalah, kamu akan abaikan itu. Ya, kamu tidak akan hiraukan itu. Itu terjadi karena apa? Karena mereka iri sama kamu. Ya. Nah, jadi itu, kami itu termasuk orang yang elegan. Kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki ya, kamu orang yang tegas, orang yang bijaksana, orang yang punya tanggung jawab ya. Yang pastinya kamu juga ganteng, ya. Jadi itu, aku melihat kamu itu kayak benar-benar akan mulai dihargai di sini. Mungkin dulu sempat ya, kamu itu adalah seseorang yang tidak dihargai oleh lingkungan kamu atau di dalam circle-nya kamu ya. Bahkan kamu itu sering tidak diprioritaskan, kamu sering dikucilkan begitu. Tetapi kamu merubah semua itu. The Hangman. Kamu merubah keadaan kamu terbalik gitu loh. Kamu tidak mau lagi seperti tidak dianggap. Kamu tidak mau lagi kayak disepelekan gitu. Nah, makanya di sini aku melihat kamu itu mulai merubah keadaan kamu. Mulai merubah mungkin dari tadinya kamu orangnya pendiam, kamu merasa takut untuk bicara, atau kamu juga takut untuk bertindak gitu ya. Kamu juga takut untuk bertanya. Intinya banyak hal-hal yang mungkin kamu khawatirkan di sini. Tapi ya, setelah mungkin kamu mencoba untuk merubah semuanya, kamu menjadi orang yang berani, kamu menjadi orang yang mandiri, karena itu adalah modal kita. Kita tidak bisa bergantung kepada siapapun. Ya, walaupun kepada orang tua, kepada keluarga sekalian gitu ya. Sekalipun ya, kita nggak bisa bergantung kepada manusia. Yang bisa kita gantung adalah kepada Tuhan semesta alam. Ya, bergantunglah kepada Tuhan, surrenderlah kepada Tuhan.
maka Tuhan yang Maha Esa ya pasti akan membantu kita. Nah, di situ akhirnya kamu mencoba untuk merubah keadaan kamu. Apa yang terjadi? Ya mungkin orang-orang benar-benar seperti ada mulai mendekat, seperti ada harapan baru ke kamu ya, atau mungkin harapan kepada hal-hal yang ada sangkut pautnya lah dengan kamu begitu ya. Nah, jadi ini yang terbaca. Benar-benar ya, benar-benar kamu itu akan dipertemukan juga dengan orang yang cocok, mungkin orang yang pantas buat kamu, baik itu mungkin pasangan kamu atau mungkin itu teman-teman kerja kamu ya. Jadi pada akhirnya kamu akan menemukan circle kamu di sini. Memang sih melewati proses yang ada, tapi itulah hidup. Tidak gampang untuk kita lalui. Apalagi mungkin sebuah cinta, itu tidak gampang. Sedangkan orang aja yang sudah yang sudah berpacaran cukup lama, bisa juga putus, bisa juga mungkin pisah gitu loh. Karena ada kebahagiaan yang lain mungkin di depan yang dia rasakan. Walaupun terkadang sampai detik ini belum ada yang datang, tapi yakinlah, ya yakin takdir itu akan berkata, kamu mungkin dengan pasangan kamu ini akan benar-benar bahagia, sukses gitu loh. Ya, ini. Di sini ada Queen of Swords. Ini juga menggambarkan kalau kami itu juga punya kedudukan, punya jabatan. Mungkin kamu di dalam satu perusahaan tadi awalnya orang tidak mengenal kamu sehingga akhirnya cemehin kamu gitu ya, nyepelein kamu gitu ya. Tapi ternyata akhirnya mereka menyadari kalau kami itu adalah seseorang mungkin manajer gitu ya. Ya seseorang yang mungkin benar-benar punya kuasa lah gitu ya di perusahaan itu. Nah, itu membuat orang-orang merasa takut untuk melakukan apapun, takut nantinya mereka diberhentiin atau ditegur atau bagaimana. Tapi kamu bukan orang seperti itu. Diberhentiin kerja ya karena kesalahan. Tapi kalau tidak ada kesalahan apa-apa yang menyangkut pekerjaan ya kamu tidak akan memperhitungkan, kamu akan abaikan gitu loh. Ya, itu hebatnya kamu. Kamu juga termasuk orang yang adil. Kamu termasuk orang yang benar-benar pintar dan bijak di sini. Ya. Nah, di sini ada Page of Swords. Aku juga ngerasakan bahwasanya ya kamu benar-benar mulai fokus kepada apa menjadi pikiran kamu. Kamu mulai fokus misalnya untuk merubah diri kamu. Ya, kamu fokus apa yang aku butuhkan untuk merubah diri aku. Apa yang aku lakukan untuk bisa merubah semuanya. Bisa membuat orang-orang yang tadinya benci, yang tadinya mungkin tidak menyukai aku, mulai menyukai aku. Ya, jadi itu kamu lakukan. Ya, dengan cara apa? Kebaikan-kebaikan kamu yang kamu tebar. Bantuan-bantuan yang mungkin orang butuhkan itu kamu selalu membantu. Dan akhirnya banyak orang-orang yang bisa mengenal kamu di sini dengan kebaikan-kebaikan kamu. Ya, seseorang itu bisa terkenal dengan dua cara. Ya, dengan kebaikannya ataupun dengan keburukannya begitu loh. Kalau dia biasa-biasa aja ya dia tidak akan jadi yang terkenal. Apalagi mungkin kalau di sosial media ya, di YouTube atau di mana. Kalau itu ada yang berita yang hangat itu cepat ya. Cepat viralnya gitu loh ya. Ini ada Three of Pentacles. Aku merasakan ya beberapa dari kamu ini ya akan bertemu ya dengan orang-orang atau circle yang tepat di sini, yang sama-sama mensupport, yang sama-sama mungkin menyebutkan motivasi begitu ya. Kamu akan ketemu dengan circle-nya kamu. Benar-benar ya ini tempat kamu nantinya. Oke. Semoga ya apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu inginkan ya terwujud di dalam mungkin tahun ini ya, walaupun mungkin sebentar lagi ya, tidak lama lagi, tapi setidaknya masih ada harapan ya untuk kita menemukan yang terbaik, baik itu pekerjaan, baik itu mungkin kayak dan lain sebagainya lah gitu ya. Oke teman-temanku, kita coba lihat dari kartu oracle ya, seperti apakah yang terbaca. Oke, fokus pada kartu ini. Bayangkan orang yang kau pikirkan jika ada ya, karena di sini juga nantinya bisa vice versa energi yang kebaca. Ya, yuk. Apa yang terbaca? Kita akan coba cek di sini. Oke, aku melihat kamu ini benar-benar pernah ya diterjang ombak, badai begitu ya. Nah, itu yang ternyata yang membuat kamu menjadi hebat.
Itu yang ternyata membuat kamu menjadi kuat. Ya, karena kamu selalu bisa untuk merubah semua keadaan itu. Kamu tidak pernah membiarkan masalah itu berlarut-larut. Kamu selalu menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu juga yang membuat kamu disegani, kamu ditakuti. Karena jika, ya apalagi kamu seorang pimpinan misalnya, ada anggota staf kamu, karyawan kamu yang berbuat kesalahan yang mungkin kamu tidak sungkan-sungkan. Intinya inilah ketegasan dalam diri kamu, disiplinnya kamu. Karena jika itu kamu buat, untuk semuanya mungkin akan sukses. Ya, jadi itu yang terpenting teman-temanku. Untuk kita sukses ya harus disiplin, disiplin diri kita. Nah, ini aku juga melihat apapun yang saat ini kamu pikirkan, ya semoga aja itu akan terrealisasikan. Ya, intinya bisa kita lewati proses, ikuti prosesnya, ikuti semuanya, ya. Semua itu akan terlihat nyata nantinya. Ya, aku juga merasakan entah itu kamu ataupun dia lagi membutuhkan sebuah hubungan, sebuah apa ya? Dia sebenarnya sudah kehilangan segalanya ya saat ini, sudah kehilangan segalanya. Tapi dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, ya ataupun di sini kamu, jika kamu sudah memiliki sesuatu dulunya tapi hilang begitu saja. Tapi sekarang coba ikhlaskan. Saat kamu coba ikhlaskan, apapun yang mungkin kamu inginkan itu bisa akan terwujudkan. Ya. Jadi kamu jangan khawatir selagi kamu berada di jalur yang benar. Ya, yakinlah kalau kamu itu akan benar-benar menemukan kesuksesan dan kebahagiaan ya. Benar-benar itu akan menjadi milik kamu seutuhnya. Oke. Nah, aku juga melihat kamu itu memiliki mata yang cukup tajam atau intuisi yang cukup tajam, sehingga akhirnya banyak orang-orang merasa takut ya. Jika mereka ingin memanfaatkan kamu, mereka akan berpikir dua kali di sini. Karena bisa jadi dulunya dia pernah tertangkap gitu ya. Karena apa? Karena dia mungkin melakukan hal yang tidak kamu suka gitu ya. Akhirnya intuisi kamu itu tajam, kamu menyadari, oh orang ini salah nih, orang ini nggak benar nih gitu. Oh orang ini hanya memanfaatkan aku, kamu akan menyadari hal itu. Apalagi dengan tindakan dia, dengan kata-kata dia, atau mungkin dengan sikap dia, kita kan segera tahu gitu loh. Ya, di sini aku juga melihat ada sesuatu hal yang akan tersembunyi, ada satu hal yang mungkin akan menjadikan kamu itu kaget jadinya, atau apa-apa itu yang tersembunyi nantinya. Mungkin ya apapun pasti demi kebaikan nantinya di sini. Hal yang terungkap nantinya, hal yang tersembunyi itu akan terungkap di sini. Tapi itu demi kebaikan bersama. Ya, teman-temanku, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Semoga apapun yang mungkin terjadi pada kamu itu kamu bisa atasi, kamu bisa selesaikan, kamu bisa rubah hidup kamu jauh lebih baik ya. Mulailah dari sekarang, jangan tunggu lagi, karena waktu itu adalah uang, waktu itu sangat bermanfaat untuk kita untuk membuat satu perubahan dalam hidup kita. Jadi kita itu harus selalu mengalami atau membuat perubahan-perubahan agar hidup kita itu tidak terlalu monoton ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga terhibur. Sampai ketemu lagi. Dadah.